Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel JP Story. Alhamdulillah Timnas Nasional Indonesia U20 berhasil lolos ke Piala Asia 2025. Setelah di pertandingan penentuan melawan Yaman, kita berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1. Meskipun kita dengan Yaman secara perolehan poin itu sama yaitu 7 poin, tetapi kita lebih unggul dari jumlah gol. Dan dengan keunggulan ini menempatkan kita sebagai juara grup, dan hasil juara grup ini itu membuat kita lolos secara langsung ke Piala Asia 2025. Dan ini adalah lolos ketiga kalinya secara berturut-turut ya, 2018, 2023 dan 2025. Ini membuktikan bahwa kita sudah bisa konsisten, dan dengan hasil konsisten ini ya, secara kualitas kita sudah sangat lebih baik dari era-era sebelumnya. Dan seperti biasa gue akan bahas dan analisa serta review jalannya pertandingan ini. Namun seperti biasanya silakan like dulu, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola yang ada di Indonesia. Secara formasi Indra Sapri melawan Yaman itu menurunkan 3-5-2. Ini agak sedikit berbeda dengan formasi yang sering diturunkan Indra Sapri khususnya di dua pertandingan terakhir melawan Timor Leste dan melawan Maladewa. Yang mana kita lebih dominan itu ke 3-4-3. Nah, tetapi di pertandingan melawan Yaman nampaknya Indra Sapri sudah bisa menganalisa terlebih dahulu bagaimana kekuatan Yaman ini, sehingga dibutuhkan strategi yang berbeda ya untuk mematikan pergerakan-pergerakan Yaman. Makanya dipilih 3-5-2. Dengan pemain yang diturunkan di awal seperti biasa ya, di barisan belakang itu diisi oleh Kadek Arel, lalu juga Alparizi Buffon dan Muhammad Iqbal. Nah, di tengah kita menempatkan 5 pemain yaitu Aditya Warman, Vigo Dennis, lalu Donitri ya, lalu juga Tony Firmansyah dan Muhammad Mupli Hidayat. Nah, kelima pemain ini menjadi pemain yang sangat sibuk semalam gitu ya, karena harus banyak duel dengan pemain-pemain dari Yaman. Dan sedangkan di lini depan kita menempatkan 2 pemain penting kita yaitu Jens Raven ya, lalu juga Muhammad Ragil. Nah, Indra Sapri nampaknya sangat mengincar kemenangan dalam pertandingan ini ya, meskipun Yaman juga memberikan perlawanan yang sangat sengit ya dengan menempatkan ya formasi 4-3-2-1 yang pada umumnya formasi ini adalah formasi yang padat dan kuat di lini tengah, sehingga ya semalam adalah adu taktik, adu mekanik di lini tengah. Ya meskipun ya harus gua katakan juga bahwa lini tengah kita semalam melawan Yaman itu kalah bersaing. Kalah secara kekuatan, kalah secara fisik, lalu juga kalah secara skill. Nah, ini tentunya adalah catatan penting untuk nanti ya di 2025 di pertandingan resmi Piala Asia. Ya, kalau memang misalnya butuh pemain naturalisasi ya menurut gua ya datangkan aja gitu ya, karena kita hanya memiliki Jans Raven ya khususnya di kualifikasi ini yang nampaknya Jans Raven pun suplai bola ke dia itu tidak terlalu banyak. Nah, ini disebabkan oleh matinya lini tengah ya khususnya di melawan Yaman ini. Lalu jalannya pertandingan ya sangat-sangat begitu di luar prediksi sebetulnya, yang mana kelihatannya kita akan lebih mendominasi, tetapi faktanya di lapangan pemain Yaman lebih mendominasi daripada pemain timnas kita ya, yang mana secara kekuatan ternyata pemain Yaman ini punya fisik yang bagus-bagus, lalu juga power ya, mereka pertontonkan itu sangat luar biasa. Dan ada 3 pemain yang gua soroti di pertandingan melawan Indonesia khususnya pemain-pemain Yaman. Ada 3 pemain Yaman yang berbahaya menurut gua. Yang pertama Abdullah Khalid Haidan, lalu juga Abdurrahman Al Haidar dan Abdul Aziz. Ketiga pemain ini adalah pemain penting kalau menurut gua, dan determinasi dan perannya ya di timnas Yaman semalam itu sangat-sangat begitu penting. Bahkan beberapa kali kita harus kewalahan ketika menghadapi pemain-pemain ini. Nah, Yaman memainkan strategi permainan yang agresif ya, dan cenderung kasar juga kalau menurut gua. Lalu mereka ini tidak membiarkan sama sekali pemain kita dalam memegang bola, khususnya di lini tengah. Nah, ini yang gua sebutkan kan, di bawah lini tengah kita itu secara taktik kan itu kalah gitu ya. Ini penyebabnya karena pemain Yaman
ketika ada pemain kita membawa bola, pasti ya yang mengejarnya kalau tidak 2 orang itu ada 3 orang. Sehingga ya kita tidak bisa berbuat apa-apa di awal-awal babak pertama. Bahkan peluang pun kita nyaris gak punya gitu ya. Hanya 1 kali kalau gak itu lewat tendangan Donitri ya, meskipun masih off target gitu. Nah, Yaman ya dengan pressingnya yang sangat ketat ya, dan bahkan luar biasa ya. Ini mereka nampaknya habis-habisan di laga melawan Indonesia semalam, sehingga ya kita dibuat tidak bisa berkutik apa-apa. Tetapi ya sekeras-kerasnya Yaman dalam mempressing pemain timnas nasional Indonesia, pemain Yaman nggak punya peluang berbahaya sama sekali loh ya. Tetap ya kualitas pemain bertahan Kadek Arel, lalu juga Muhammad Iqbal dan Donitri itu lebih baik, bagus sekali gitu ya permainan. Sehingga pemain Yaman pun ya hanya kuat di tengah ketika memasuki lini pertahanan kita, kan mereka pun tidak bisa sukses semuanya gitu ya. Meskipun ada dalam beberapa momen mereka berhasil melaksanakan tendangan on target. Nah, gua melihat ada kedewasaan dalam permainan timnas nasional Indonesia. Meskipun pemain kita itu digempur habis-habisan oleh pemain Yaman, di pressing yang sangat luar biasa oleh pemain Yaman, tetapi kita di penghujung akhir babak pertama ya kita bisa mencuri gol ya dari hasil dari penguasaan Ragil, lalu juga cutback ke Jan Schreven, dan Jan Schreven dengan kualitas dan kekuatannya berhasil ya menempatkan bola ke sudut jauh dari penjaga gawang Yaman, sehingga ya kita berhasil unggul 1-0 menuju akhir babak pertama. Nah, ini yang gol yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Dan dengan gol ini sebetulnya kita sudah di atas angin, enak gitu ya, secara permainan kepercayaan diri bertambah. Tetapi kita melakukan kesalahan ya, yaitu pemain kita secara konsentrasi itu sudah hilang. Sehingga ya pemain Yaman berhasil memanfaatkan satu kelemahan kita, yaitu konsentrasi di penghujung akhir babak pertama dengan gol dari Abdurrahman. Yang sudah gue katakan tadi bahwa pemain ini adalah pemain berbahaya. Ia bisa mempressing bola ke tiang jauh dari penjagaan Ikram ya, sehingga gol itu membuat kita sedikit down secara mental. Nah, ini dikatakan juga oleh Donitri semalam ya ketika diwawancara ya, bahwa ya ketika kita kebobolan di sana kita merasa kehilangan kepercayaan diri. Dan memang betul ya, faktanya itu di lapangan. Dan babak pertama selesai ya, skor 1-1, ini sangat seru sekali, dan gua rasa kita sebetulnya bisa ya memaksimalkan di babak kedua. Sangat-sangat bisa ya. Tinggal bagaimana menurut gua kita bisa sabar ya dalam melakukan permainan ya, khususnya dalam menyerang. Nah, tetapi di babak kedua kita ini lebih kalah lagi gitu ya. Pemain Yaman meskipun mereka di babak pertama habis-habisan mempressing, lari ke sana kemari ya, tidak kenal lelah. Ya, tetapi di babak kedua mereka pun sama melakukan hal yang sama, sehingga ya kita di babak kedua itu semakin kalah menurut gua dalam hal strategi dan taktik. Ya, kita mudah kehilangan bola, ini yang paling berbahaya ya, apalagi kita kehilangan bolanya itu di tengah ya. Pemain tengah kita itu mudah kehilangan bola, sehingga pemain Yaman dengan begitu enaknya ya bisa dalam beberapa kali kesempatan di babak kedua juga itu nyaris saja ya membobol gawang kita. Nah, untungnya Kadek Arel ini yang gua soroti, Kadek Arel dan Donitri ini menjadi sosok yang menurut gua sangat penting. Nah, dalam pertandingan semalam ini sangat matang sekali ya, meskipun usianya baru 20 tahun gitu ya. Tapi secara kualitas permainan ini mereka sudah pada matang-matang. Ya, adalah beberapa kesempatan juga gitu ya yang kita miliki juga nyaris membobol gawang Yaman, tapi tidak terlalu membahayakan. Sehingga di babak kedua kalau bisa gue katakan ini sangat kelihatan bahwa kita kalah secara taktik dan secara kualitas oleh pemain Yaman. Untungnya ya, yang tadi gue katakan, pemain kita sangat dewasa. Mereka sabar sekali ya, meskipun di pressing bahkan harus duel ya dengan pemain-pemain Yaman, ya adu body ya, adu kaki dan sebagainya. Ya, tapi kita tetap dalam semangat yang sama, yaitu ingin lolos ke Piala Asia 2025 yang akan diselenggarakan di Cina nanti. Nah, sampai dengan akhir babak kedua, sebenarnya gue sudah di 10 menit akhir itu sudah deg-degan gitu ya. Ini takut kebobolan ya, karena Jan Schreven sudah
tidak sanggup melanjutkan permainan. Lalu juga ya pemain-pemain kita untuk lari pun itu sudah kelihatan berat sekali, untuk loncat apalagi gitu ya. Apalagi kita gak punya peluang sama sekali meskipun Indra Sapri ya di babak kedua sudah memasukkan pemain-pemain penting kita yaitu Ardiansah dan Rizky Aprizal, tetapi ya itu tadi ya mereka tidak bisa berkutik apa-apa karena di pressing terus oleh pemain-pemain Yaman. Babak kedua selesai ya skor 1-1, tentunya dengan hasil imbang ini kita sangat diuntungkan ya karena di pertandingan melawan Yaman kita tidak butuh menang sebenarnya ya. Hasil imbang pun sudah sangat cukup untuk membuat kita lolos ke Piala Asia 2025. Dan untuk Yaman gua rasa Yaman masih punya kesempatan, nanti tinggal menunggu ya 5 runner up terbaik ya, untuk nanti melengkapi jumlah tim yang lolos ke Piala Asia 2025. Dan menurut gua Yaman sangat layak karena Yaman pun ya itu punya koleksi gol yang sangat baik. Lalu juga mereka hanya kebobolan 1 gol ya di laga melawan Indonesia semalam. Dan peluang untuk Yaman sangat terbuka. Dan untuk timnas kita, Indra Sapri ini wajib ya melakukan evaluasi besar-besaran karena target kita kan untuk lolos ke Piala Dunia ya U20. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidak melakukan perbaikan dan menurut gua sangat banyak yang harus kita perbaiki, ya itu maka ya kita hanya sebagai hasilnya ya sama-sama aja gitu ya seperti Piala Asia U20 yang memang sering kita dapatkan hasilnya. Dan kalau butuh pemain naturalisasi baru atau pemain diaspora baru, datangkan. Wajib ya melengkapi skuad, apalagi di tengah nih. Kita gak punya pemain yang fighting spiritnya itu kuat gitu ya. Penguasaan bolanya kuat, lalu juga secara duel-duelnya itu kuat. Kita gak punya. Sehingga kita ya, pelajaran ketika melawan Yaman semalam ini sangat membuktikan bahwa lini tengah kita itu sangat lemah. Oke, itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like jika Anda menyukai video ini. Juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Gue JP Story. Salam sepak bola.